Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uji Febiansa dari Pendidikan Koperasi A 2018. Ingin menyajikan berita sekaligus menganalisa tentang area perdagangan bebas kontinental Afrika. Area perdagangan bebas kontinental Afrika adalah area perdagangan bebas yang didirikan pada tahun 2018 dengan perdagangan dimulai pada 1 Januari 2021. Area tersebut dibuat oleh Perjanjian Perdagangan Bebas Kontinental Afrika di antara 54 dari 55 negara uni di Afrika. 1 Januari 2021 akan menjadi hari bersejarah bagi Perjanjian Perdagangan Bebas. Tetapi bukan hanya karena pada saat itu Inggris dan Uni Eropa akhirnya putus. Sementara satu blok ekonomi terguncang, blok ekonomi lainnya dimulai. Pada awal bulan, perdagangan akan dimulai dalam area perdagangan bebas kontinental Afrika atau AFTA. Setelah persiapan selama bertahun-tahun dan penundaan pandemi dari tanggal awal semula pada pertengahan 2019, dunia akan menyambut kawasan perdagangan bebas terbesar sejak perkembangan Organisasi Perdagangan Dunia. Berdasarkan jumlah negara yang berpartisipasi dalam pidato malam tahun baru, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa berbicara tentang antusiasmenya untuk kemitraan baru. Kami hanya beberapa jam lagi dari lahirnya area perdagangan bebas kontinental Afrika yang secara fundamental akan mengubah nasib ekonomi benua kita. Ini adalah awal dari era baru perdagangan antara negara-negara Afrika, ketika benua akan menyadari potensi besarnya dari sumber daya alam dan manusianya yang melimpah. Perjanjian perdagangan yang akan mencakup pasar yang terdiri dari 1,2 miliar orang dan PDB gabungan sekitar 3 dolar triliun telah ditandatangani oleh 54 dari 55 negara anggota Uni Afrika. Eritrea belum tergabung. 34 dari negara tersebut telah meratifikasinya pada awal Desember. Singkatnya, AFTA akan menciptakan pasar tunggal barang dan jasa dengan harapan dapat meningkatkan perdagangan antar negaranya. Afrika secara historis memiliki perdagangan internal yang rendah. Pada 2017, ekspor intra-Afrika mencapai 16,6% dari total ekspor, dibandingkan dengan 68% di Eropa dan 59% di Asia. Perjanjian tersebut akan bekerja menuju Serikat Pabean Kontinental, menghilangkan tarif pada 90% barang intra-Afrika, bantuan dalam pergerakan modal dan orang antar negara, memfasilitasi investasi eksternal, dan mengurangi hambatan non-tarif, seperti waktu yang dibutuhkan barang untuk memiliki potensi untuk meningkatkan perdagangan intra-Afrika hingga lebih dari 50%. Menurut Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, sementara Bank Dunia menyarankan perjanjian tersebut dapat berarti tambahan pendapatan sekitar 76 miliar dolar untuk seluruh dunia, terlepas dari manfaat yang jelas dan pencapaian bersejarah. Para ahli mengatakan perjanjian tersebut akan menghadapi sejumlah rintangan dalam praktiknya, seperti kurangnya infrastruktur modern dan efisiensi informasi yang tidak jelas tentang proses, dan hambatan untuk bisnis yang dipimpin perempuan, dan kehancuran ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 yang dapat membalikan kemajuan bertahun-tahun di wilayah tersebut. Beberapa juga khawatir bahwa keuntungan ekonomi besar yang diperoleh di berbagai perekonomian akan didistribusikan secara tidak merata. Terlepas dari itu, ada harapan tinggi untuk kesepakatan tersebut. Kami ingin menjauhkan Afrika dari model ekonomi kolonial yang terus-menerus menjadi pengekspor komoditas utama untuk diproses di tempat lain, kata Sekretariat Blok Perdagangan Wamkele Mene kepada Financial Times. Kami ingin berhenti mendekati tarif sebagai alat pendapatan. Kami ingin tarif menjadi alat untuk mengembangkan industri. Sekian dan terima kasih atas penjelasan AFTA, Afrika Continental Free Trade Area. Semoga informasinya membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.